Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firdaustori Yusuf Nurwanto dengan NPM 185705005 akan mempresentasikan ujian akhir praktikum machine learning dengan yang pertama materinya adalah time series. Oke, uh, untuk time series ini saya akan mengambil dataset dari link ini. Dan kemudian pada link ini terdapat dataset tentang road mapping using views optical radar. Dan kemudian di sini instance-nya ada sebesar 325.834, 325.834, maaf. Dan kemudian atributnya sebesar 175. Oke. Kemudian di sini data ini ada 7 kelas yang ada dalam data tersebut, yaitu pertama ada corn, peas, canola, soybeans, oats, wheat, dan broadleaf. Dan kemudian dari 175 atribut tersebut terdapat keterangan seperti berikut. Yang pertama itu adalah kelas, dan yang kedua di sini adalah atribut dari 1 sampai 49 itu berisi polymetric feature yang diambil pada tanggal 5 Juli 2012, dan kemudian dari 50 sampai 98 itu juga polymetric feature tapi diambil pada tanggal 14 Juli 2012. Dan kemudian 99 sampai 136 itu adalah optical feature yang diambil tanggal 5, dan kemudian ada optical feature juga yang diambil itu untuk atribut 197 sampai 174. Oke. Dan kemudian langsung saja. Yang pertama adalah menjelaskan data dan analisis data, dan kemudian apa isi data-data tersebut. Baik. Jadi yang pertama saya harus meloading data ini dulu. Saya sudah menyimpannya di folder ini, dan kemudian tinggal di run saja untuk meread CSV dari dataset tersebut. Kemudian sambil menunggu saya juga akan merun view my datanya. Sudah saya run di sini. Mungkin saya akan pause videonya terlebih dahulu karena ini akan memakan waktu yang cukup lama tergantung dari kecepatan. Oke, baik, data sudah selesai di load dan kemudian sudah selesai di view, maka hasil view untuk data dari Winnipeg dataset.csv ini adalah seperti ini. Oke. Dan ini sesuai dengan yang ada di link tersebut, jadi terdapat 325.834 obstacle, dan kemudian terdiri dari 175 variabel atau atribut. Oke, kemudian untuk plotting datanya hanya mengambil dari 0 sampai kolom ke 84 dengan tabnya itu L agar memudahkan loading. Jadi di sini akan muncul plotnya. Mungkin bisa ditunggu untuk sementara karena memang akan memakan waktu yang cukup lama juga. Baik, di sini sudah ada plottingnya, yaitu seperti ini. Kemudian dari 6 kelas data yang sudah dijelaskan tadi, saya akan mengambil sampel-sampel dari kelas-kelas tersebut. Misalnya untuk kelas pertama saya akan mengambil yang 100 ini, yaitu di antara data 1 sampai 39.163, maaf. Dan untuk kelas-kelas selanjutnya bisa saya ambil sampel dari 40.000, 42.800, 118.600, dan seterusnya. Maka akan saya run. Dan kemudian untuk
sampelnya ini dimasukkan ke dalam timai data berisi IND sampel yang sudah tadi diambil. Nah, dan kemudian disimpan dalam variabel sampel. Dan kemudian untuk plot time series-nya, dari data yang sudah diambil dari sampel yang berisi IND sampel ini, maka akan dibuat plottingnya, yaitu menggunakan syntax plot.ts berisi data sampel yang sudah dimasukkan tadi di sini, dan kemudian dengan nama time series plot dan atribut-atribut lainnya. Oke, maka plottingnya akan terlihat seperti ini untuk time series-nya. Kemudian saya akan melakukan set sheet untuk 111 ini, dan kemudian ensemble-nya dimasukkan sebesar 20. Oke, kemudian di sampelnya kita ambil dari 1 sampai 200, yang di dalamnya ada ensemble. Oke, di ensemble tadi sudah kita buat menjadi list sampel di sini, dan kemudian kita akan mengindeks sampel-sampel tersebut yang sesuai dengan kelas-kelas dari IND sampel ini ya. Oke, jadi set sheet ini gunanya untuk membagi data-data itu, dan kemudian untuk di sampelnya ini yang termasuk di sampelnya ini adalah untuk mengambil sampel data-datanya, dan kemudian dimasukkan ke dalam indeks yang sudah tadi kita lakukan. Dan kemudian untuk melihat data sampelnya, kita memasukkan indeks sampel ke dalam variabel lain, dan kemudian untuk view-nya, untuk lihatnya, kita melakukan view dalam kurung data underscore sampel, dan kemudian ini adalah data sampel yang secara random sudah kita ambil. Dan kemudian untuk pattern-nya ini, karena tadi sudah dibagi per kelas dan ada 7 kelas, yaitu corn, peas, canola, soybeans, oat, wheat, dan broadleaf, maka untuk pattern-nya ini sesuai kelasnya pun langsung kita klasifikasikan menjadi 7 kelas ini. Oke. Kemudian untuk menghitung distance dengan time series, kita akan menginstall library bernama dtw dan kemudian load-nya. Oke. Oke, di sini sudah load library-nya, dan kemudian kemudian kita sekarang menghitung distance data dengan data sampel dengan metodenya dtw. Kita tunggu sebentar. Di sini kita menyimpan data distance-nya dari data sampel dengan metode dtw ke dalam variabel bernama distance underscore data, dan kemudian akan dijadikan matriks dan akan diplotting juga. Kemudian sudah selesai dilakukan proses untuk mencari distance datanya, maka kita sekarang membentuk matriks dari distance data tersebut. Ini adalah matriksnya. Dan kemudian untuk plottingnya agar data dapat divisualisasikan lebih baik, maka dibuatlah plot dalam kurung distance data. Dan kemudian terlihat di sini dari sumbu Y 0 sampai 10.000 distance datanya seperti ini,
Dan kemudian untuk sumbu 0 dari sumbu X dari 0 sampai 4000 ini bentuk datanya seperti ini. Oke. Maaf tadi ada gangguan sedikit, saya akan menjelaskan ulang secara singkat. Jadi untuk distribusi datanya yang sudah terplotting di sini ada dari sumbu Y sampai di sumbu Y ini maksudnya. Jadi dari 0 sampai 10.000 100.000 maaf. Di sini distribusi datanya plotting seperti ini. Jadi semakin dia ke atas itu semakin jarang plottingnya. Dan kemudian terbalik dengan dari sumbu X 2000 sampai 4000-nya di sini apalagi mungkin di sini sekitar 3000 ya. Ini terbalik jadi 100.000-nya di sini dia plottingnya cukup ya kayak cukup tebal, tapi semakin ke bawah dia semakin jarang. Kemudian lanjut ke hierarchical clustering yang di nomor 2 bagian ketiga. Di sini metode yang digunakan itu average. Oke, ini saya hapus saja karena sudah digantikan dengan yang di bawah. Oke, untuk hierarchical clustering kita menggunakan fungsi hClass dengan memasukkan instansi datanya yang sudah tadi dibuat dengan metode average dan kita masukkan ke variabel HC. Oke, untuk hierarchikalnya kita sudah masuk di global environment-nya Resolve 7 dan kemudian untuk melihat atau memvisualisasikan dari hierarchical clustering-nya kita melakukan plot HC dengan atribut-atribut seperti yang sudah ditulis di sini. Oke, jadi untuk cluster dendrogramnya dari hierarchical clustering-nya seperti ini dan kemudian ini memang cukup susah dibaca dan intinya plottingnya seperti ini. Dan kemudian untuk mengotak-kotakan apa namanya hierarchical clusteringnya kita melakukan rectangle hClass dengan variabel HC yang dimasukkan ke dalamnya K sama dengan 4. Oke. Jadi pembagiannya seperti ini yang sudah dibagi-bagikan per kotak-kotak ini. Kemudian selanjutnya kita masuk ke nomor 3. Nomor 3 di sini adalah mengklasifikasi dan prediksi menggunakan decision tree. Jadi pisahkan data sebesar 75% untuk training dan 25% untuk data test dan kemudian membuat model decision tree yang dihasilkan, kemudian menjelaskan tabel hasil prediksi training dan analisisnya, dan juga untuk testingnya dilakukan hal yang sama. Oke, jadi langkah pertama untuk membuat klasifikasi tersebut kita melakukan data frame yang berisi data sampel yang sudah dibuat di sini dan kemudian dimasukkan ke dalam variable label change. Oke, sudah masuk ya. Sama dengan data sampelnya, dia terdiri dari 140 obstacle dengan variabel yang tentunya dengan jumlah yang sama. Dan kemudian kita kita akan mempartisi data atau membagi data untuk training dan tes. Jadi di sini sebesar 0,75 atau 75% dan kemudian di sini sebesar 0,25 atau 25%. Kita masukkan ke dalam variabel index dan kita ambil sampelnya. Oke. Sudah masuk di sini indeksnya. Dan kemudian untuk data train kita masukkan ke indeks pertama. Dan kemudian untuk data test kita masukkan ke dalam indeks kedua.
Dan kemudian untuk view-nya, kita pertama untuk view data train dulu di sini. Jadi untuk data train-nya seperti ini. Dan kemudian untuk data test-nya itu seperti ini. Oke, dapat dilihat ya di sini juga. Mungkin saya akan mengambil example saja dari salah satu di datanya sini, bahwa memang telah dilakukan sampling dari kelas-kelas 1 sampai 40.000 misalnya di sini 175, 74, 152, dan kemudian untuk kelas yang kedua telah diambil data dari 40.000 sampai 42, dan kelas-kelas selanjutnya yang memang di sini berbeda jauh ya. Itu bukti telah dilakukan sampling dari data-data tersebut, dan ini juga di data sampel pun juga, kecuali di data yang memang masih raw. Oke, kemudian langkah selanjutnya adalah meloading library bernama party. Oke, karena sudah, kita akan memview label change-nya. Oke, label change-nya seperti ini. Dan kemudian untuk melakukan decision tree-nya, kita akan menggunakan fungsi ctree yang dimasukkan di sini adalah variabel dari data sampel, dan kemudian dengan label dan datanya pertama di sini data train. Oke, dan kemudian untuk plottingnya akan langsung saja di sini plot DT60. Maaf, mungkin di sini. Oke, ternyata loadingnya cukup cepat ya. Di sini sudah ada plotting dari decision tree-nya, yaitu seperti ini plottingnya. Jadi jika dia kurang dari 5.436, maka dia akan masuk ke node yang di sini, dan kemudian jika kurang dari 45.000 sekian, dia akan masuk ke node sini, dan kemudian masuk ke sini. Misalnya dia kurang dari 4.824, dan misalnya dia lebih dari 45.000, dia akan masuk ke node sini, dan seterusnya sampai nanti di bawahnya. Oke, untuk testing data train-nya, pertama kita masukkan ke variabel P1 dulu dengan fungsi predict dari DT60 dan data train dari apa namanya, index data train. Dan kemudian untuk tabelnya kita buat tabel dari variabel P1 dengan data train dan data sampel. Kita run di sini tabelnya, dan kemudian hasilnya seperti ini. Dan kemudian untuk mencari meannya dari data train, kita lakukan fungsi mean P1 dengan data train, dan seterusnya, maka didapatkan mean sebesar 0,5145631. Oke, kemudian untuk data test-nya, maaf, kita langsung membuat variabel P2 untuk mempredik dari decision tree-nya berdasarkan data test. Oke, kemudian dari P2 tersebut dimasukkan ke dalam tabel. Oke, jadi untuk tabel decision tree dari prediksinya pun seperti ini, dapat dilihat ya. Dan kemudian untuk mean dari prediksi tersebut adalah 0,3243243. Oke, jadi kita sudah mendapatkan mean dari prediksi train maupun mean dari prediksi pada data test.
Oke.